Kita akan bahas pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, bergegas dalam beramal saleh. Harusnya kita sebagai seorang muslim selalu muhasabah. Hari ini, yang Bapak Ibu masih menikmati baik cahaya matahari di pagi hari tadi, oksigen, makanan, minuman, pakaian, transportasi, apa saja, adalah hari emasnya Bapak Ibu sekalian. Ini hari emas kita. Kenapa saya katakan hari emas? Karena hari ini udah pasti termasuk waktu yang Allah berikan kita kesempatan untuk menambah amal soleh kita. Kalau selama ini kita mengerjakan amal soleh di masa lalu, kita tinggal pertahankan hari ini, atau kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau di masa lalu kita isi dengan dosa dan pelanggaran, hari ini kesempatan untuk mendapatkan tiket VIP ke surga, yaitu taubat. Bersihkan semua kesalahan kita masa lalu, maka kita akan mendapatkan dua hal. Taubat, kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha, membersihkan semua hal-hal kesalahan yang lalu. Hukumannya yang berarti fasilitas di dunia akan kembali. Karena banyak rezeki orang tertahan karena dosa-dosanya. Yang kedua, di akhirat masuk ke dalam surga. Kalau Allah memberikan Bapak Ibu satu hari saja lebih dari orang lain yang seumur dengan kita. Misal umur kita 30 tahun. Atau contohnya ada si A 30 tahun, si B 30 tahun. Sama-sama umurnya. Lalu kemudian si A meninggal di umur 30 tahun, si B meninggal lebih sehari saja. Maka pastikan si B yang meninggal itu, kalau mereka sama dari umurnya, sama juga masa ibadahnya, maka akan mendapatkan derajat yang jauh lebih tinggi daripada si A. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada dua orang sahabat, mereka juga bersahabat ini, sahabat Nabi SAW, dan mereka bersahabat. Yang satu mati syahid, umurnya sama. Yang satu mati syahid, temannya yang satu lagi sepekan kemudian itu meninggal, tapi bukan mati syahid, mati di rumah saja, mati biasa. Pada saat mensolati jenazah yang kedua, kata Nabi SAW kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Kata para sahabat, semoga saja dia bisa bersama dengan sahabatnya yang mati syahid minggu lalu. Maksud mereka adalah, mati syahid pasti tinggi derajatnya, apa segala macam. Mudah-mudahan ini kena bukan mati syahid, dia sama dengan temannya. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksud demi Allah, orang ini yang mati sekarang ini, ya, derajatnya, perbedaannya dengan temannya yang meninggal pekan lalu antara langit sama bumi. Hanya karena dia sempat sholat sepekan, dia sempat sholat Jumat sekali, sempat zikir dan berdoa beberapa hari. Jadi kalau Allah berikan kita waktu, itu jangan disia-siakan. Para salafus soleh dulu teman-teman sekalian kalau masuk kamar mandi, mereka menyuruh anak mereka untuk membaca buku di luar kamar mandi. Supaya dia dengar. Saking tidak maunya waktunya sia-sia. Mereka isi terus dengan kebaikan-kebaikan. Murid utamanya Abu Hanifah namanya Abu Yusuf rahimahullah. Terkenal ulama besar. Bahkan Imam Ahmad pun berusaha mengejar di masa hidupnya untuk belajar dari Abu Yusuf. Orang yang sangat luar biasa. Pernah berselisih faham sama salah satu temannya tentang salah satu hukum warisan dalam Islam. Kemudian mereka berpisah setelah itu. Berpisah. Karena zaman dulu tidak ada medsos, nggak ada media kayak kita sekarang. Orang kalau sudah pergi, ya udah nggak bisa dihubungin, nggak tahu di mana tinggalnya. Lama, dan Abu Yusuf setelah berpisah sama temannya itu baru sadar ternyata pendapat temannya yang benar. Dia ingin belajar dari temannya dalilnya, tapi dia nggak dapat temannya. Sampai Abu Yusuf di akhir hidupnya sebelum meninggal dunia, sudah diranjang kematian sakit parah. Rupanya temannya itu dengar, temannya datang. Begitu dilihat oleh Abu Yusuf senyum. Kemudian Abu Yusuf mengatakan rahimahullah, ingat gak kita pernah berselisih pendapat dalam hukum warisan beberapa tahun yang lalu?
Sempat kita berdebat, kemudian setelah kau pergi saya tahu ternyata kau yang benar. Saya mencarimu, saya tidak temukan. Sekarang tolong ajarkan saya ilmu itu. Ini di ranjang kematian sudah mau mati. Kata temannya, hai Abu Yusuf, kenapa kau tidak syahadat? Ini sakit parah. Dia bilang, saya sudah syahadat. Demi Allah, saya meninggal dalam kondisi memahami ilmu itu. Lebih saya suka daripada saya meninggal, saya tidak mengetahuinya. Lalu temannya mengajarkan, lalu kemudian dia hafal dalil-dalil. Sampai dia kuasai, kata temannya, begitu dia sudah kuasai dalil-dalil yang saya sampaikan, dan saya izin keluar, pas saya tiba di pintu rumah Abu Yusuf, terdengar tangisan keluarganya, meninggal dunia. Akhir hidupnya masih diisi oleh hal-hal yang bermanfaat. Ini penting teman-teman sekalian untuk diperhatikan, karena hari-hari yang kita lalui dalam keseharian, misalnya besok insya Allah memberikan kita umur, kita akan lalui hal yang sama, aktivitas pagi hari, mungkin ada sarapan, ada aktivitas tertentu, kemudian siang, kemudian sore, kemudian malam. Begitu lagi lusa, begitu lagi seterusnya. Pertanyaan sederhana, apakah ini akan terus-menerus berjalan? Tidak. Harus kita sadari itu, bahwasanya akan nanti datang 4 huruf ini, ajal. Dan kalau ajal datang tidak akan dikurangi, tidak akan diterlambatkan dan tidak akan ditambah sesaat pun. Tidak mungkin. Coba renungi teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumat. Surah nomor 62 ayat 8, ayat yang masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad kepada semua pengikutmu, bahkan manusia sampaikan, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka pasti akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, dan dia beritakan kepadamu tentang apa yang kamu kerjakan. Dalam surah An-Nisa juga Allah gambarkan, surah nomor 4 ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min 'indik. Qul kullun min 'indillahi fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangimu. Kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi, lagi kokoh. Sampai sini saksi bahasan. Lanjutan terjemahannya. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka memperoleh suatu cobaan, maka mereka mengatakan ini dari sisi wahai Muhammad. Katakan semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Teman-teman sekalian, kematian itu sesuatu yang misterius. Gak ada yang tahu kapan terjadi. Cuma memang yang perlu kita fahami, mati itu bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, akhir segalanya. Akhir segalanya. Karena tidak bisa lagi dia perbaikin. Baik dia karena sudah mati, juga orang-orang yang ditinggal, ahli warisnya. Doa nggak sampai, ibadah-ibadah nggak sampai karena kekafirannya. Sama sekali nggak ada gunanya sama dia. Makanya ada satu riwayat Ibnu Juda'an namanya. Orang ini terkenal di Mekah sangat luar biasa. Dia suka silaturahim keluarga, dia suka bantu orang susah, sampai-sampai terkenal Ibnu Juda'an ini. Tapi dia penyembah berhala ya. Dia tinggal di atas gunung di Mekah, dan dia sengaja nyalain api unggun depan rumahnya di malam hari untuk menunjukkan kepada para musafir, rumah ini siap terima tamu walaupun tengah malam. Baik sekali. Senyum, ramah, segala macam. Maka Aisyah bertanya, radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Ibnu Juda'an, siapa yang tidak kenal? Orangnya sangat luar biasa. Artinya kalau dalam Islam ini banyak sekali pahalanya gitu. Apakah bermanfaat buat dia amal-amal yang dia kerjakan itu? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Belum muslim. Harus muslim dulu baru bisa diterima amalnya. Gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, kita harus memahami bahwasanya hari yang kita lalui adalah hari emas. Jangan disia-siakan. Jangan sampai kita menyesal. Ya. Itu penting sekali. Mati bagi orang beriman itu awal segalanya. Ini perlu digarisbawahi. Tadi kan kalau orang munafik, orang musyrik itu akhir segalanya. Nanti putus. Kalau orang mukmin
awal segalanya. Karena kita di dunia ini hanya lewat tempat transit saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan ayah kita Adam dan ibu kita Hawa alaihimussalatu wassalam kecuali untuk menjadi penghuni surga. Diturunkan di bumi untuk menjadi khalifah, kemudian bertugas, habis itu kembali ke surga. Siapa yang mengikuti peraturan-peraturan Allah selama di bumi, di dunia ini, maka dia akan bersama dengan ayah dan ibunya Adam alaihimussalatu wassalam di surga. Siapa yang membangkang akan masuk ke neraka. Gitu kan? Kematian bagi orang mukmin awal segalanya. Asal memang dia beramal saleh. Karena begitu dia meninggal, dia akan menemukan hasil daripada semua yang dia lakukan. Semua, tidak terkecuali. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ayat yang masyhur, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia lihat, diperlihatkan dan akan lihat dapat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan, pasti dia juga akan diperlihatkan dan dihukum. Maka bagi orang mukmin mati adalah awal segalanya. Karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi. Dia akan terima hasil perbuatannya. Makanya para sahabat, orang-orang soleh, salafus soleh dulu sebelum kita, mereka teman-teman sekalian, kalau ada yang mau meninggal, didatangi oleh teman-temannya. Lalu apa kata mereka? Teman-temannya yang datang ini, lagi sakit parah nih. Berita gembira buat kamu. Mau mati tapi dikatakan berita gembira. Lah kok bisa? Karena teman-temannya bilang, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan para nabi-nabi. Kau akan bertemu dengan Tuhanmu Allah. Kau akan menerima hasil amalmu. Begitu orang mukmin memahaminya. Jadi mati itu awal segalanya. Waktu saat Bilal ditanya, radhiyallahu anhu, bagaimana pendapat Anda tentang kematian? Apa jawabannya? Marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Dia sambut kematian, dia tunggu itu kematian. Karena dia selama hidup sudah memang punya persiapan. Dia tahu. Kenapa teman-teman kita kadang-kadang takut mati? Karena kita lupakan, tidak punya persiapan di sana. Coba kalau kita punya persiapan selama hidup di dunia, kita lakukan amal-amal yang bisa membawa kita ke surga, kita pasti siap untuk itu. Jadi mati itu awal segalanya, karena kita menuju kepada kehidupan abadi. Waktu Nabi SAW lagi sakit parah, udah di akhir-akhir beliau tinggal berapa hari lagi mau meninggal, beliau sempat dengar tangisan beberapa sahabat di masjid. Mereka ketakutan sekali kalau Nabi SAW meninggal. Kemudian Nabi SAW pada saat itu Allah berikan kekuatan bisa berdiri ke masjid lalu mengatakan kepada para sahabat, wahai sekalian manusia, jangan kalian sedih karena pertemuan kita yang sebenarnya, yang abadi di haudku, di telagaku nanti di akhirat. Artinya aku akan mati, kalian juga akan mati. Nanti kita ketemu di sana. Jadi keyakinan orang mukmin kita akan ketemu. Tidak ada keluarga kita teman-teman yang hilang. Tidak ada. Semua manusia dari awal sampai akhir akan ketemu di akhirat. Dan luar biasanya kalau kita beramal soleh teman-teman sekalian, selain di dunia kita juga senang dengan amal soleh itu, karena orang jujur, amanah, tanggung jawab, sholat, puasa, orang suka dengan orang dianggap orang soleh dan soleh. Orang yang suka dusta, orang yang mengganggu segala macam, orang benci gitu kan. Pada saat menuju ke akhirat, teman-teman sekalian, dia akan mendapatkan dan gembira dengan apa yang didapatkan dari apa yang Allah SWT sudah siapkan. Dia sangat gembira. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada yang luput. Senyum dengan muslim pun akan diperlihatkan. Itu makna tafsir dari firman Allah SWT, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak pernah menzalimi hambanya seperti biji sawi pun. Dan kalaupun itu perbuatan baik, malah Allah lipat gandakan. Dan dia akan memberikan balasan yang mulia dari sisinya. Teman-teman sekalian, mohon maaf. Allah berfirman agar kita mengisi waktu-waktu selama dunia ini dengan hal-hal yang baik dan menjadi orang beriman itu indah. Indah sekali. Kalau seandainya orang beriman itu teman-teman sekalian nggak bisa makan enak, nggak bisa pakai baju bagus, nggak bisa menikmati biologis halal, nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya mobil, mungkin susah. Tapi orang beriman boleh nikmati semua itu. Kalau orang beriman misalnya teman-teman dikasih hawa nafsu untuk makan daging, kayak tadi Masya Allah kita makan misalnya.
Tapi tidak boleh makan semua jenis daging. Cuma kita punya hawa nafsu semua makan daging. Kan susah. Tapi enggak, Allah halalkan. Dan subhanallah, semua yang Allah halalkan tuh, yang apa yang Allah halalkan jauh lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan. Misal contoh pada saat Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Artinya yang haram itu sedikit dan hanya sebagai ujian saja. Taat gak hamba ini? Itulah. Seperti Nabi Adam AS waktu masuk di surga, Allah bilang, nikmati semua Adam. Ada ribuan, mungkin jutaan pohon. Asal jangan pohon satu ini, sebagai ujian. Sebagai cobaan. Kalau kita diberikan hawa nafsu, teman-teman sekalian, untuk minum misalnya. Lalu Allah larang kita mengkonsumsi semua minuman, wajar orang melanggar. Tapi enggak, pada saat Allah larang khamar, minuman keras, Allah bolehkan susu, madu, sirup, jamu, banyak. Ada gantinya. Pada saat Allah haramkan zina, Allah halalkan menikah. Nah, gitu. Jadi orang beriman enak di dunia. Sangat enak. Di Jepang itu teman-teman sekalian, saya dapat informasi dari beberapa teman-teman kita di sana. Orang Jepang sendiri, itu kalau masuk ke supermarket dan dia dapat makanan kaleng ada label halalnya, dibeli. Padahal mereka ini penyembah matahari, dewa matahari, mereka anggap begitu. Pernah ditanya oleh seorang muslim, kenapa kau beli makanan ini? Dia bilang, karena saya yakin ini lebih sehat. Orang muslim punya peraturan dalam makanannya, dalam minumannya. Tidak mungkin kita makan kecuali yang halalan thayyibah. Dibolehkan dan berkualitas. Gitu kan? Ayam halal, tapi pada saat dia sudah basi atau bangkai, nggak boleh dimakan. Dan orang muslim itu sangat terjaga kualitas makanannya, kualitas pakaiannya, kualitas tempat tinggalnya, semuanya. Disuruh bersih, disuruh rapi, disuruh halal. Berarti jadi orang beriman enak sebenarnya. Lalu alasannya apa? Kita menjadi orang kafir atau orang munafik atau orang-orang yang ahli maksiat. Manfaatnya apa? Nggak ada manfaat sama sekali. Kenapa kita tidak jadi orang baik sekalian? Dan saya ajak teman-teman sekalian, diri saya terutama, kemudian teman-teman sekalian, kalau mau hijrah, mau jadi orang baik, jangan setengah-setengah. Sekalian jadi orang baik. Dan tidak usah pernah pedulikan perkataan orang. Kau berubah ya, kau alim, kau so alim, biarin aja dia ngomong. Kan saya mau jadi baik, kan? Semua teman-teman buruk ini bahaya sekali. Mereka mengatakan, sudah buat dosa aja nanti saya yang tanggung. Dusta, nggak mungkin. Atau masih muda buatlah begini dan begitu. Itu semua omong kosong. Anda mungkin melakukan dosa karena menganggap dia ada sahabat saya yang menemani. Demi Allah pada saat kita meninggal teman-teman, dia cuma ada di atas kuburan. Nggak akan masuk ke liang lahat. Mustahil. Sekarang suami istri saling mencintai misalnya. Pada saat salah satunya meninggal, apakah akan tunggu di kuburan? 1 hari saja, nginap. Nggak ada, pasti pulang. Dan istrinya bisa nikah lagi sama orang lain, suami bisa nikah sama orang lain. Orang tua sama anak. Pada saat orang tuanya meninggal, dia cinta. Nggak akan nginap. Cuma tunggu berapa? Setengah jam. 1 jam paling lama. Dia pulang ke rumahnya. Berjalan waktu, sebulan, setahun, 10 tahun, lupa. Udah jalan masing-masing. Harta yang dia tinggalkan, cuma jadi kenangan kan? Pas kita meninggal orang cuma bilang, oh itu bajunya si fulan, oh itu sepatunya dia, oh itu mobilnya, oh itu rumahnya. Cuma kenangan. Selesai. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal, akan ikut ke kuburan 3. Ya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang, tadi sudah kita kasih contoh, dan hartanya juga akan pulang. Mobilnya, Ferrari kah, Alphard kah, mobil mewah, hanya paling jauh di pagar kuburan. Gak bakal masuk ke kuburan. Habis itu pulang, jadi warisan. Tinggal bersama dia, yaitu sholatnya, puasanya, sedekahnya, amal-amal salehnya. Makanya harus diperhatikan teman-teman sekalian. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini potongan ayatnya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan, kata Allah. Kita ini sebagai orang beriman teman-teman harus betul-betul berpikir dari amal soleh ke amal soleh apa lagi. Jangan pernah ada jeda detik-detik hidup kita yang tidak bermanfaat. Kalaupun harus ada kosong, minimal mubah, minimal. Kalau perlu jangan mubah. Para salafus saleh dulu tidak mau menyanyikan waktu mereka. Luar biasa. Mereka selalu mengisi dari detik ke detik. Allah juga perintahkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian, kata Allah, bergegas, cepat, nggak ada waktu. Ya. Kepada pengampunan dan surga Tuhan kalian yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tadi sempat singgung di mobil sama Dr. Muhammad Ridwan dan Abu Faril tadi. Saya sempat bilang sebenarnya kejadian yang terjadi di dunia ini yang menjadi penyebab orang mati itu supaya ada bahan ceritanya. Oh, si fulan mati karena sakit, karena tabrakan, karena jatuh, karena ini dan itu, supaya cerita. Sebenarnya ujungnya kembali ke 4 huruf, ajal. Kalau sudah ajal, mati. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, mati. Itu cuma bahan cerita. Supaya ada historinya di dunia ini, ada bunganya. Tapi ajal. Makanya seorang salafus saleh bernama Abdullah. Orang ini kebetulan lagi di kemahnya, teman-teman sekalian. Dia lagi makan siang. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi sampai debu berterbangan. Lalu buru-buru membuka pintu atau tabir kemah dia. Kemudian berkata, "Ya Abdullah," teriak orang itu. Abdullah lagi makan. Dia bilang, dia angkat matanya memberikan isyarat, silakan kalau mau ngomong. Orang itu mengatakan, anakmu meninggal dibunuh orang. Jadi Abdullah lagi makan, ada yang membawa informasi kalau anaknya dibunuh orang. Apa yang terjadi teman-teman sekalian kalau memang kita ini tahu nilainya anak ya? Pasti anak meninggal, pasti kita panik ya. Atau mungkin kita minimal bereaksi ya. Tapi yang uniknya dari Abdullah, tidak bergeming, tidak bergerak, dia hanya memberhentikan kunyahan mulutnya. Kemudian dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Terus dia kembali kunyah makanannya. Orang yang bawa informasi ini masih penasaran. Ya Abdullah, mungkin Abdullah tadi nggak dengar nih. Gitu. Ya Abdullah, wahai Abdullah, anakmu mati dibunuh orang. Sama, diberhentiin kunyahan mulutnya. Dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia kembali kunyah makanan. Penasaran orang yang bawa informasi, dia ulangi yang 3 kali, tapi dia lebih tegas lagi. Dia mengatakan, wahai Abdullah, demi Allah, saya lihat seseorang pegang pisau, tusuk dada anakmu, berdarah, mati. Darah lagi lebih jelas daripada itu. Ternyata Abdullah sama saja. Berhentiin kunyahan makanannya, lalu dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali kunyah makanannya. Orang itu karena penasaran duduk, langsung dia mengatakan, wahai Abdullah, terangkan kepada saya, kenapa kau tidak bergeming? Anakmu mati dibunuh orang nih. Dia bilang, baiklah, saya akan jelaskan kepada kamu. Ini jawaban tadi kita. Dia bilang, anak saya mati bukan karena ditusuk oleh orang itu, tapi karena ajalnya sudah datang. Demi Allah, kalau seandainya ajalnya belum datang, biar 1000 pedang pun yang tertusuk di badannya tidak akan mati. Ini keyakinan rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat, satu paket tuh. Dari kematian sampai masuk ke surga atau neraka. Gak mungkin. Tidak mungkin sama sekali kita meninggal sebelum ajal datang. Kemudian dia mengatakan, jadi maksudnya, saya nggak usah panik, untuk apa saya panik? Toh juga dia harus mati. Ditusuk orang itu, di tempat itu, atau tidak ditusuk dari tempat lain. Sama, dia pasti mati di detik itu. Sama teman-teman yang kasus pesawat meledak. Itu cuma cerita. Memang dia harus mati di situ, di tempat itu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dialihkan. Kalaupun tempat lain, dia tetap akan mati di detik itu. Di kamarnya pun sama. Lalu dia bilang, sementara Allah menyuruh saya kalau makan, menyelesaikannya. Kalau yang seperti kau gambarkan, saya panik, saya buang makanan ini, lalu kemudian saya pergi balas dendam, itu melanggar agama. Membuang makanan, mubazir. Sekarang saya selesaikan makanan ini yang punya hak, kemudian saya urus jenazah anak saya. Selesai. Begitu mudahnya orang beriman menjalani kehidupan mereka. Karena faham. Karena faham masalahnya. Nabi SAW mengingatkan teman-teman sekalian kalau orang yang cerdas dari umat ini, orang yang justru selalu punya target tadi, dari amal soleh ke amal soleh. Dan selalu yang dia pikirkan bagaimana dia bawa itu ke akhirat.
Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku adalah orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan senantiasa beramal untuk persiapan setelah kematian. Dalam riwayat lain, ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum istidada. Orang yang paling banyak mengingat kematian, bukan untuk takut tentunya, maksudnya untuk menjadi sebuah tujuan yang akan mati, kan itu sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Maka dia punya persiapan untuk masuk ke pintu itu dan membawa hasil ke sana. Seperti itu. Dan kelebihannya luar biasa dalam Islam ini teman-teman sekalian. Kita kalau berbuat amal soleh, niat saja, baru niat, sudah dicatat pahala. Dan tidak ada orang yang sulit untuk niat gitu. Seperti misalnya teman-teman kalau mau tidur malam hari, niat sholat malam. Walaupun tidak bangun sholat malam, dapat pahala lengkap sholat malam. Lihat kalau orang pergi haji, kita nggak pergi haji tahun itu. Kita niat, kalau Allah mudahkan berikan kesempatan, saya juga akan haji. Dikasih pahala haji. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW. Semua sesuai dengan niatnya. Gitu kan? Nah kalau kita lakukan, maka akan diberikan 10 kali lipat pahala. Misalnya tadi kita tidur malam, niat sholat malam. Nanti malam Bapak Ibu mau tidur, niat sholat malam. Begitu bangun malam hari sholat malam, dapat 10 kali lipat. Bahkan bisa menjadi sampai 700 kali lipat dan kelipatan yang banyak tergantung kadar keikhlasan. Dengarkan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutibat lahu hasanah. Siapa yang baru niat mau mengerjakan satu perbuatan baik, maka dicatat baginya satu pahala lengkap. Mau sedekah, mau baca Quran, mau zikir, mau sholat malam, mau sholat berjamaah di masjid, mau mengajar, mau belajar, dan seterusnya. Fa'in amilaha kutibat lahu ashru ila sab'amiyya ila adha'afin katsira. Kalau dia kerjakan, dicatatkan baginya 10 pahala. Dia bangun sholat malam, dia membaca Quran seperti dia niatkan, dia sholat berjamaah di masjid, dia bersedekah dan seterusnya. Dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan dosa dan dia batalkan karena Allah, kutibat lahu hasanah, dicatatkan baginya satu pahala. Fa in amilaha kutibat lahu wahidah au yamhuha Allahu azza wa jalla wa la yahdiku 'ala Allah illa halik. Kalau dia kerjakan dosa itu hanya dicatat satu dosa saja dan tidak akan ada yang binasa di sisi Allah kecuali orang yang dasarnya memang pantas untuk binasa. Karena niat berbuat baik dicatat pahala, dikerjakan 10-700 kali lipat. Niat buat dosa dibatalkan dapat pahala. Kalau dia kerjakan cuma dicatat satu dosa saja. Berarti kan luar biasa Allah berikan kesempatan kita. Nabi SAW mengingatkan teman-teman sekalian tentang pentingnya segera beramal saleh ini. Supaya dari dulu kita bergegas beramal saleh. Dalam hadis beliau riwayat Muslim, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbi kafira yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Segeralah, kata Nabi SAW, bergegas dalam beramal saleh. Ketahuilah akan datang fitnah-fitnah kehidupan yang penuh dengan kegelapan seperti gelapnya malam. Saat itu seseorang pada pagi harinya mukmin, sore harinya menjadi kafir. Atau seseorang mukmin pada sore hari, pagi harinya jadi kafir. Semua itu karena dia menjual agamanya demi keperluan dunia. Artinya selama ada kesempatan beramal, beramallah. Karena tidak ada sama sekali yang bisa menjamin kita masih bisa dalam keadaan beriman. Kita tidak tahu. Atau kita punya kesempatan beramal saleh. Ya. Saya pernah subhanallah mendatangi salah satu sahabat ayah saya di Makassar. Sudah meninggal beliau. Ayah juga sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Rahimahumullah semuanya. Setiap kali saya ke Makassar, biasanya beliau ajak saya ketemu teman-temannya yang seumur dengan beliau atau lebih tua. Kebetulan teman ayah saya ini diketeter. Dia di atas ranjang. Waktu lagi ngobrol, saya dengarin aja orang tua ngobrol, saya ambil hikmahnya gitu. Pas azan asar, saya pamit mau sholat ke masjid. Saya pergi ke masjid. Begitu saya pulang, tiba-tiba teman ayah saya bilang gitu. Dia bilang,
Nak, dulu waktu saya masih muda seperti kamu, dia bilang, saya tidak pernah tinggalkan masjid. Tapi sekarang Allah sudah uji saya dengan penyakit begini, saya tidak bisa lagi buat apa-apa. Saya tinggal di ranjang sini. Waktu itu subhanallah saya merasa orang ini betul-betul Allah gerakkan lisannya untuk memberikan peringatan kepada saya. Kita jadikan sebagai bahan muhasabah gitu. Seakan-akan Allah mengatakan, mumpung sekarang kau punya kesempatan, beramallah. Jangan sia-siakan itu. Berapa kali teman-teman kita dengar azan dikumandangkan tidak ke masjid, atau kita tunda sholat. Berapa kali kita orang miskin kita tunda untuk memberikan sedekah dengan negosiasi sama syaitan. Itu adalah orang masih muda, masih kuat, anak pinjaman, apalah segala macam. Padahal innamal a'malu binniyat. Sekarang kalau di ruangan ini ada orang datang bawa proposal masjid, dia bawa 100 juta misalnya. Kemudian kita semua nyumbang. Sebulan kemudian kita tahu orang itu bohong. Rugi kah kita? Tidak. Sama sekali tidak. Karena innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kita niat bangun masjid dapat pahala. Dia niat menipu, dia dihukum. Nggak ada kerugian sama sekali. Nabi SAW ingatkan dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, badiru bil a'mali sab'an. Hal tantadhiruna illa faqran mansiya, au ginan mutghiya, au maradan mufsida, au haraman mufnida, au mautan mujhiza, au dajjalu ghaibu yuntadhar, au as-sa'atu was-sa'atu adha wa amar. Artinya, bergegaslah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Apa yang kalian tunggu? Kefakiran kayak membuat lupa. Ada orang kaya, tapi begitu bangkrut jadi miskin. Dan akhirnya dia sibuk hanya mencari sesuap makanan. Saya sering lihat itu subhanallah, kalau di Jakarta sering kali begitu. Mereka cari rezeki, makan, cari makanan, minta sesuap makanan sama orang di pinggir jalan. Azan, bulan puasa, nggak penting bagi mereka. Yang penting mereka bagaimana menyelamatkan rasa laparnya. Bahaya sekali. Tapi itu bisa terjadi, setiap saat bisa terjadi. Atau kata Nabi SAW, kekayaan yang membuat sombong. Sehingga akhirnya lalai. Ada orang begitu. Pada saat fakir mungkin ibadah. Pada saat kaya lupa ibadah. Kamu beribadah kepada Allah SWT. Sudah punya rumah bagus, sudah punya mobil, sudah punya segala macam, malah malas ibadah. Kemudian yang ketiga, atau penyakit yang mematikan. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba stroke. Tiba-tiba hilang ingatan, sehingga tidak bisa lagi beribadah. Atau kematian yang memutuskan. Tiba-tiba mati. Ada orang kan tanpa sakit, ngobrol tiba-tiba mati. Kemudian, selanjutnya kata Nabi SAW, atau kematian yang tiba-tiba datang. Ini sering saya kasih contoh di pengajian kami di Jakarta. Bukan doa tentunya, tapi bisa terjadi. Bisa saya di ruangan rumah ini, saya melihat malaikat maut. Bapak Ibu tidak lihat. Kemudian datang dengan hitungan detik, mencabut ruh saya tergeletak. Orang cuma mengatakan Khalid Basalamah pernah ceramah. Selesai. Sehari dua hari saya dikenang. Seminggu, sebulan, habis itu berlalu. Siapa di antara kita teman-teman yang masih mengetahui kakek-kakeknya? Artinya ada beberapa generasi ke bawah ini sudah melupakan kita. Kecuali memang sempat kita siapkan amal saleh. Itu benar. Seperti Allah yarham. Ya. Masya Allah punya kampus, punya masjid. Itu luar biasa. Ada yang ditinggalkan. Tapi kalau tidak ada, hanya kenangan. Mungkin bahkan kita tidak tahu nama kakeknya, kakek kita. Padahal mereka itu juga ya, garis keturunan kita gitu. Kata Nabi SAW, atau Dajjal, seseorang yang gaib tertunggu atau ditunggu. Dajjal itu akan keluar di akhir zaman, yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali mengingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Dan dalam riwayat lain, kalau kalian dengar Dajjal keluar di sebuah tempat, jauhilah. Dan jangan kalian mengatakan imanku kuat, ternyata dia jadi pengikutnya. Atau kata Nabi SAW, kiamat. Sementara kiamat itu jauh lebih sulit, jauh lebih berat. Pernah ada sahabat teman-teman, bagaimana mereka, kita kembali ke masalah segera beramal soleh. Pada saat Nabi SAW memotivasi sahabat di perang Badr, ya, Nabi SAW kumpuli mereka, kemudian Nabi SAW berkata, 313 sahabat, 314 bersama beliau SAW. Kata Nabi SAW, selain semua nasihat-nasihatnya, diantaranya adalah, tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di sini, kecuali pasti masuk surga.
yang hadir di medan perang ini. Maaf, tidak ada seorang pun yang meninggal di sini, di medan perang ini, kecuali pasti masuk surga. Ada satu sahabat namanya Abdullah. Dia pegang 2-3 butir kurma, dia mengatakan, bakhin. Bakhin itu indah sekali. Indah sekali. Maka Nabi SAW sempat tanya, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang, ya Rasulullah, apakah aku maju ke orang-orang Quraisy ini, berperang melawan mereka lalu aku terbunuh, aku masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kata Nabi SAW, iya. Maka orang itu mengatakan, bakhin ya Rasulullah, indah sekali ini. Maka berkecamuklah perang pada saat itu. Lalu orang ini punya 2-3 butir kurma, dia ingin selesaikan. Pada saat dia makan 1 butir, lalu dia mengatakan, sungguh kalau aku menunggu menyelesaikan kurma ini, maka waktu yang lama dibuang sama dia, kemudian dia masuk kancah perang sampai dia mati syahid radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana mereka luar biasanya mengejar itu. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW sendiri pernah habis sholat asar, teman-teman sekalian. Baru salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baru istighfar 3 kali, Nabi langsung berdiri, lalu melewati pundak para sahabat dengan sangat cepat menuju ke rumah beliau. Sahabat yang lain, ada yang heran melihat, tapi mereka tetap lanjutkan zikir. Sebelum mereka selesai zikir, Nabi SAW sudah kembali. Duduk lagi di sejadah beliau, lalu zikir lagi. Selesai zikirnya Nabi SAW, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi anda begitu cepat? Habis salam, biasanya kan ada zikir dulu, sekarang berdiri, kemudian melewati pundak-pundak kami. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW ini luar biasa. Beliau mengatakan, kuntu khalaftu fil bait tamran minas sadaqah fakaritu an ubayyita. Rawah Bukhari. Artinya, aku tadi tiba-tiba teringat ada kurma yang aku sudah niat untuk sedekahkan, tapi lupa sebelum asar. Maka aku segera keluarkan ya, sebelum terlambat. Jadi bagaimana Nabi SAW segera melakukan perbuatan tersebut. Itu luar biasa gitu. Beda sekali teman-teman sekalian, bersedekah, beramal soleh, di mana kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih punya peluang, dengan nanti waktu kepepet. Pas sudah mau mati, baru bilang, wasiat buat fulan, masjid buat ini, belum tentu juga anak-anaknya jalankan kalau di akhir-akhir hidupnya. Kenapa masa hidup dia tidak lakukan gitu? Kata Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, Ja'a ilan Nabi SAW, rajulun faqal, atau Ja'a rajulun Nabi SAW faqal. Seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajra? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qala anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul gina. Wa la tamhal hatta idza balagahul hulkum qultu atau qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Hadis Bukhari Muslim. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, engkau bersedekah sementara engkau dalam keadaan sehat dan mampu, di mana engkau lagi takut kefakiran dan berharap kaya. Lagi ngejar prestasi tertinggi di dunia. Juga janganlah menunda-nunda kebaikan, kata Nabi SAW, sampai maut telah sampai di tenggorokan seseorang di antara kalian. Lalu dia berkata, berilah si fulan sekian, dan fulan dulu punya hak sekian. Ada kisah unik teman-teman sekalian di Saudi terjadi. Ini belum lama. Kisahnya terjadi, kisah nyata di pengadilan, salah satu pengadilan. Ada orang kaya raya. Kalau tidak salah ya, nilainya peninggalan harta itu 600 miliar. Kalau dirupiahkan. Tapi orang ini nggak punya istri, nggak punya anak, dan keluarganya tidak diketahui. Sibuk bekerja terus kumpulin harta sampai dia meninggal. Nah, di Saudi itu pemerintah yang mengambil alih, diserahkan kepada pengadilan, lalu pengadilan meng-cross-check mana kira-kira ya keluarganya. Dicarilah. Sampai akhirnya ditemukan ada sepupu dia yang jauh. Sisa 3 orang. Itu pun sudah berumur juga. Dan mereka ini orang-orang miskin. Dipanggil ke pengadilan, lalu hakim berkata, apakah kalian tahu kenapa saya panggil ke sini? Kata 3-tiganya tidak. Mereka tadinya khawatir dipanggil ke pengadilan, mungkin mereka buat masalah. Kata hakimnya, apakah kalian kenal si fulan, namanya orang kaya yang meninggal itu? Kata mereka, iya, itu kerabat kami. Tapi kami tidak terlalu kenal dia, karena dia jarang sekali mau menjawab undangan, tidak pernah undang kami tidak pernah interaksi sama dia. Kata hakimnya, orang itu baru saja meninggal. Dan hartanya sangat banyak. Kami tidak temukan ahli warisnya kecuali kalian bertiga. Maka sekarang kami akan bagi warisannya untuk kalian. Kaya mendadak. Ya.
Tiga orang ini, laki-laki semuanya, dapat 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar tiba-tiba. Tanda tangan, sebelum mereka pulang, keluar dari pengadilan, terima harta tersebut, kata hakimnya, saya mau kasih kalian saran, bisa nggak? Kata mereka bertiga, iya silakan. Dia bilang, ini kan harta yang kalian dapat, tidak bekerja, tidak apa, dapat uang sekian banyak. Bagaimana kalau kalian mengeluarkan masing-masing, kalau nilai rupanya 1 miliar satu orang? Jadi 3 miliar, maksudnya 1 miliar. Jadi kalau 200 miliar masih ada 199 miliar. 1 miliar, bangunkan masjid buat si mayit. Buat pemilik harta ini. Perhatikan teman-teman, ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Tiga-tiganya ini nolak. Yang satu bilang apa? Yang pertama bilang, saya banyak utang, saya mau bayar. Padahal utangnya nggak mungkin sebanyak itu. Tapi memang bakhil, nggak mau dia. Yang kedua mengatakan, saya sudah lama hidup susah, sekarang saya mau hidup senang. Yang ketiga ini yang unik jawabannya. Semuanya tidak baik, tapi yang ini unik. Dia bilang apa? Dia bilang, wahai hakim, ini orang pemilik harta, semasa hidupnya, dia nggak pernah sedekah buat dirinya. Kenapa kami harus sedekah? Begitu tuh yang ditinggal. Nah, kalau orang tidak bersedekah semasa hidupnya, ya sudah. Berarti jangan berharap gitu. Kalaupun ada anak-anaknya yang bersedekah buat dia, berapa besar? Apakah sebesar dengan dia sedekah? Belum tentu. Gitu kan? Dan ada ibadah-ibadah teman-teman yang bisa sampai kepada kita setelah kita meninggal, ada yang tidak bisa lagi. Kayak sholat, kan kita harus kerjakan. Nggak mungkin setelah kita meninggal sholat kita terus dilanjutkan oleh anak kita, nggak ada. Ada yang sampai kayak sedekah, iya, gitu kan? Ilmu bermanfaat, iya. Seperti mana doa dan istighfar anak, iya. Tapi yang lain banyak tidak sampai, nggak bisa lagi, terputus amal itu. Kecuali kita yang mengerjakannya. Ada hadis Nabi SAW, teman-teman, coba jadikan ini sebagai pegangan hidup. Dan coba ini, ya, karena ini mudah sekali untuk dilakukan. Tapi banyak sekali pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Ini hadis mulia. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Ini mudah. Misalnya ada orang lagi sedih apa, kita duduk aja hibur dia. Sabar, kita doakan, kita temani dia. Jadi kita hibur. Itu tidak sulit. Mudah sekali. Dan banyak orang dalam keadaan susah. Kemudian kata, dan ini bayangkan teman-teman, kita akan dihilangkan kesusahan kita pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Memudahkan urusan orang apa saja. Apa saja. Walaupun masalah sederhana. Maka di sini janjinya dunia akhirat akan dimudahkan urusan dunia dan di akhirat. Saya ingin berbagi sebuah pengalaman lapangan teman-teman sekalian. Seringkali kalau Anda lagi ada kebutuhan dengan Allah meminta sesuatu, Allah datangkan sebuah cobaan di permintaan itu. Kalau kita peka menangkap, akan dapat hasil yang kita inginkan. Begini maksudnya. Misal kita lagi butuh duit nih untuk satu kegiatan. Kemudian pada saat kita lagi gencar-gencarnya cari pinjaman atau butuh duit untuk dikumpulkan, tiba-tiba ada satu orang kerabat atau teman sampaikan, saya lagi butuh, tolong bantu saya. Ini jangan dianggap negatif. Sebenarnya ini pemicu urusan kita selesai. Allah uji dengan ini. Coba bantu ini sana klop sebenarnya. Tapi banyak orang tidak paham. Malah dia marah-marah. Nggak tahu ini orang lagi susah. Padahal sebenarnya ini datang untuk itu. Gitu. Coba dipraktikin. Itu luar biasa itu. Makanya puncak-puncak lagi ada masalah, ada saja orang yang tiba-tiba datang butuh kebutuhan. Pekah tangkap itu teman-teman sekalian. Pekah tangkap itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, barang siapa menutupi aib seseorang, Allah pun akan menutupi aib di dunia dan di akhirat. Aib semua yang memalukan. Bukan untuk diekspos. Apapun kekurangan orang, tugas kita teman-teman sekalian, menasehati, habis itu kita tutupi. Ya. Saya pernah buat tablik akbar di Makassar, itu saya berikan judul tabayun dan tasattur. Cross check dan ya, tutupi.
Jadi kita tutupi. Kalau ada seseorang punya aib teman-teman sekalian, kita nasihati. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Habis itu kita tutupi. Jangan malah kita ekspos. Saya sudah nasihatin tuh si fulan. Nggak mau dengar, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah sampaikan. Imam Ahmad rahimahullah punya sebuah kisah yang unik sekali. Subhanallah. Beliau banyak sekali kisah dalam hidupnya. Orang soleh begitu. Ilmunya itu berkah semasa hidup dan juga sudah meninggal. Satu waktu pernah ada muridnya didatangi oleh dia di tengah malam. Selepas sholat malam. Sebelum sholat subuh. Sepertiga malam. Datang ke rumah muridnya lalu ketuk pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Muridnya ini bilang, saya lagi menyusun hadis, gitu kan. Lalu saya tanya, siapa? Terdengar suara kecil, Ahmad. Maka kata muridnya, saya buka, kaget melihat Imam Ahmad datang tengah malam. Maka saya mengatakan, wahai Imam, ada apa? Biar saya yang datang. Imam Ahmad mengatakan, shh, kecilkan suara kamu. Izinkan saya masuk, masuk. Dengan suara kecil gitu. Lalu kata muridnya Imam Ahmad, jalan merangkak pelan-pelan. Padahal waktu itu, rumahnya itu tanah. Nggak kedengaran juga kalau orang jalan kaki. Tapi dia pelan-pelan. Kemudian dia duduk, lalu dia bisikin muridnya. Dia bilang, ada yang saya mau sampaikan kepada kamu kejadian hari ini. Dan saya khawatir kau dihisab sama Allah gara-gara itu. Kata muridnya, apa Imam? Imam itu kayak kita kiai, guru, ustaz. Apa itu Imam? Kata Imam Ahmad, tadi waktu kau lagi ngajar murid-muridmu, ya, kau ada di bawah pohon, terlindung dari matahari, murid-muridmu kena matahari. Saya takut nanti kau dihisab sama Allah di kiamat. Sekalian mereka di bawah naungan sama-sama kamu, atau kamu sama dia bersama-sama panas. Kata muridnya, jazakallah khair. Sudah diingatkan. Imam Ahmad kata muridnya, berdiri dari kursi pelan-pelan supaya nggak bunyi kursinya, terus jingkrak-jingkrak keluar. Kenapa? Tidak mau ada orang lain tahu kalau dia nasihati muridnya. Ini yang bongkar ini muridnya. Kita malah nasihatin orang pakai mikrofon, ribut, kirim sana sini, WhatsApp, wah ribut sana sini. Jadi tidak ada keikhlasannya, tidak ada terima oleh Allah SWT. Maka ini termasuk teman-teman yang perlu digarisbawahi. Termasuk dalam masalah ini teman-teman sekalian adalah mengutangkan orang. Ya. Ini juga sebuah ibadah yang mungkin banyak luput dari orang gitu ya. Salah satu makna memudahkan kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan mudahkan dia memudahkan urusan di dunia dan di akhirat itu, kata ulama adalah meminjamkan utang, mengutangkan orang. Mungkin teman-teman berpikir, lalu apa yang saya dapatkan kalau saya utangkan orang? Banyak sekali hadisnya. Di antaranya, kata Nabi SAW, Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 3006. Barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan dan melunasi, atau barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang, atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, Man ahabba yudhillahu Allah azza wa jalla fi dhillihi falyunzir mu'sira aw liyawa anhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat di mahsyar lagi panas dia selamat, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapatkan kesulitan untuk melunasi utang, atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Di dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, Man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi keringanan bagi orang yang berutang padanya dan bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat. Ya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Man adhara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqa qabla an yahilla ad-dain fa idza halla ad-dain fa anzarahu kana lahu bikulli yawmin mithlahu sadaqa. Ini bagi orang yang masih ribut dengan utang yang belum terbayar, renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dia akan dinilai dengan sedekah senilai uang itu. Jadi misalnya teman-teman pinjamkan 10 juta, maka jatuh tempo sebulan misalnya. Nah setiap hari seperti kita sedekah 10 juta itu. Jadi nilai investasinya hitungannya secara ekonomi itu, modalnya 10 juta, dapatnya 300 juta. Karena investasi 10 juta utang, setiap hari nilainya 10 juta sedekah. Kali 30 hari 300 juta. Dan kata Nabi SAW, jika
utangnya belum dilunasi, lalu dia memberikan tenggang waktu dari waktu yang telah disepakati awal, maka dia akan diberikan nilai 2 kali lipat dari sedekah itu. Dari uang yang dipinjamkan. Jadi bulan kedua sampai tahun ke-10 itu setiap harinya sama dengan 20 juta tiap hari. Itu kan luar biasa gitu. Salah satu sahabat pernah menjadikan ini sebagai momentum untuk dia dapat pahala, yaitu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau suka utangin orang. Dan dia cara ngutanginnya supaya dia dapat pahala double, utang dan sedekah. Dia utangkan orang, dia nggak sedekah langsung. Dia utangkan, dia naik di atas rumahnya, dia teriak, "Wahai muslimin, siapa yang butuh utang?" Datanglah orang-orang, "Saya butuh utang, saya butuh," dipinjamin sama dia. Oke, kapan dibayar? Waktu gini misalnya, sebulan misalnya. Dibiarin sama dia. Sampai orang itu datang mau bayar, lalu dia mengatakan, "Saya sudah niatkan sedekah." Jadi dia dapat pahala mengutangkan orang, dia juga dapat pahala sedekahnya. Begitu luar biasanya mereka mengejar pahala para tersebut. Dan begitu juga dengan semua amal-amal soleh, teman-teman sekalian yang bisa kita lakukan. Ya. Allahu a'lam. Ini cuma contoh-contoh tentunya. Dan mungkin kita cukup sampai sini insya Allah bahasan kita.